Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kinkin. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Bab 10 Analisis Hubungan izin mempresentasikan materi yang kami dapatkan mengenai analisis hubungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Ada saya sendiri, Sinta Radestia Maharani, lalu rekan-rekan saya Elsa Fitriani dan juga Marfiasyah Ayu Khairinisa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Analisis hubungan. Dalam kondisi sehari-hari, seringkali dijumpai hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan besarnya gaji yang diperolehnya. Jumlah pakan yang diberikan kepada ternak berhubungan dengan berat badannya, dan sebagainya. 1. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana bertujuan mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas, X, dan variabel tak bebas, Y. Variabel bebas adalah variabel yang bisa dikontrol, sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang mencerminkan respon dari variabel bebas. 2. Regresi berganda. Secara umum, permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel disebut analisis berganda. Contohnya seperti peneliti medis yang menggunakan analisis regresi untuk mencari hubungan antara tekanan darah dengan variabel seperti umur, berat badan, kelas sosial, kebiasaan merokok, dan ras. Yang ketiga ini ada penggunaan matriks dalam regresi. Jadi regresi itu adalah metode yang sering digunakan dalam berbagai sumber ilmu untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan matriks dalam regresi ini seringkali menjadi kesalahan karena terutama pada regresi dengan lebih dari dua variabel. Karena pada umumnya sumber referensi yang sering dicantumkan itu hanya menyediakan regresi dengan dua variabel bebas saja. Nah, untuk menyelesaikan masalah regresi lebih dari dua variabel, kita perlu menggunakan matriks sebagai alternatif. Nah, untuk menyelesaikan masalah regresi dengan sampel yang lebih kecil, kita perlu menggunakan notasi matriks dengan titik awal interval X dan titik akhir interval Y. Yang keempat ini ada bunga rampai regresi OLS. Dalam regresi OLS, model digunakan untuk memperkirakan hubungan linear antara satu variabel independen dan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan menemukan koefisien terbaik yang meminimumkan jumlah kuadrat regresi 2. OLS menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi parameter dalam model regresi. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, total variasi yang digunakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jumlah kuadrat total, yang kedua jumlah kuadrat akibat regresi, dan yang ketiga ada jumlah kuadrat galat. Selanjutnya yaitu analisis kerahatan hubungan. Dalam hal analisis kerahatan hubungan, analisis korelasi paling sering digunakan dalam statistika. Nyatanya, ada lebih dari satu analisis korelasi yang dapat digunakan tergantung pada skala pengukuran datanya. Koefisien korelasi persen digunakan untuk mengetahui tingkat derajat kerahatan hubungan linear antara dua atau lebih variabel yang minimal berskala ukur interval, dan terbagi menjadi 2, yaitu analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi berganda, sesuai dengan jumlah keterlibatan variabel. Pertama, ada koefisien korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana ini digunakan apabila variabel yang terlibat hanya 2, dan yang kedua, koefisien korelasi berganda. Sedangkan analisis korelasi berganda digunakan apabila variabel yang terlibat lebih dari 2. Yang ketiga, regresi kurvilinear. Hubungan antara fungsi X dan Y dikatakan tidak linear bila mana laju perubahan Y sebagai akibat perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat, koefisien korelasi parsial. Pada koefisien korelasi parsial ini, diukur korelasi antara dua variabel dengan menjaga agar variabel lainnya tetap konstan. Dan juga ada rumus untuk koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau yang dilambangkan dengan R sama dengan jumlah dari nilai X dikurangi rata-rata X dan dikali dengan nilai Y dikurang rata-rata Y dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat selisih X dan Y. Selanjutnya, materi yang keenam atau regresi kurvilinear.
hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y tidak selalu linear. Dalam banyak fenomena, hubungan X, Y bersifat kurvilinear, membentuk sebuah kurva. Contoh, hubungan waktu belajar dengan kemampuan memahami materi, dosis pupuk dengan hasil panen, atau biaya iklan dengan volume penjualan. Fenomena ini sejalan dengan hukum diminishing marginal return. Tambahan input tidak selalu memberikan tambahan output yang sama besar. Dan regresi kurvilinear ini memiliki model dasar, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah error. Dengan Y, yaitu hubungan antar variabel terikat, dan A sebagai konstanta atau titik potong Y, yaitu nilai X bernilai 0, dan B koefisien regresi atau beta yang menunjukkan perubahan nilai Y untuk setiap perubahan 1 unit pada variabel X. Dan E atau error adalah istilah kesalahan atau residual yang mewakili bagian dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X. Yang ketujuh ada analisis regresi untuk variabel kualitatif. Variabel dalam hubungan regresi ini bisa berupa kuantitatif atau kualitatif. Variabel kuantitatif diukur dengan skala interval atau rasio dan dapat berupa diskrit, nilai terbatas, hasil pencacahan atau kontinu, nilai berkelanjutan atau hasil pengukuran. Sedangkan variabel kualitatif diukur dengan skala nominal atau ordinal, tidak memiliki satuan ukur dan biasanya disebut variabel kategori. Perbedaan tipe kuantitatif dengan kualitatif ini mempengaruhi model regresi, walaupun perhitungannya ini hampir mirip. Variabel dependen bisa memengaruhi variabel independen kuantitatif seperti umur, pendapatan, atau kualitatif seperti jenis kelamin dan musim. Ada juga variabel dependen kualitatif, contohnya itu ada keberhasilan program pemasaran. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan jawaban-jawaban kami dari latihan soal yang terdapat pada bab 10. Untuk soal yang pertama, sebuah riset dilakukan oleh Supermal yang mempunyai banyak cabang usaha. Hasilnya ditulis dalam bentuk pasangan data XY. Nilai X adalah radius dalam kilometer pusat perbelanjaan tempat supermarket. Nilai Y adalah penjualan supermarket dalam juta dolar. Pasangan data yang diperoleh tampak sebagai berikut: 1,2, 2,4, 4,5, 3,5, 5,7, 3,4, 5,8, dan 6,10. Berikut beberapa pertanyaan. Yang A, plot diagram pencar data tersebut. B, buat persamaan regresi linear sederhananya. C, plot garis regresi yang Anda dapatkan. D, hitung standar error pendugaan. E, hitung korelasinya. Dan yang terakhir yang F, hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Untuk jawaban yang pertama, yaitu pertanyaan nomor A, berikut ada plot diagram pencar data tersebut. Dengan menggambar sebuah diagram dengan titik 1,2, 2,4, 3,4, 3,5, 4,5, 5,5, 5,7, 5,8, 6,10 dengan membentuk sebuah linear. Selanjutnya, jawaban dari nomor 1 bagian B. Berikut ada model sederhananya atau persamaannya, dan lebih mudah jika dibuat sebuah tabel. Dengan X adalah jarak supermarket dengan kilometer, dan Y adalah penjualan dengan juta dolar. Dan X kuadrat, Y kuadrat, serta yang paling ujung ada XY dan jumlahnya. Berikutnya, jawaban dari nomor 1 bagian C. Plot garis regresi bersifat positif dan saling berhubungan. Angka korelasi mendekati nilai 1. Berikutnya ada jawaban dari 1 bagian D, yaitu hitung standar error pendugaan. Dengan lambang SE yang berhasil akhir 0,238888. Selanjutnya ada jawaban dari 1 bagian E. Men X sama dengan 4, men Y sama dengan 49, simpanan baku X sama dengan 24495, dan simpangan baku Y sama dengan 35,8329. Dengan hasil akhir, korelasinya sebesar 0,9864. Selanjutnya, yaitu jawaban dari nomor 1 poin terakhir, yaitu poin F.
Hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Nah, R kuadrat sama dengan total kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total koreksi. Dengan hasil akhir 0,78 yang diubah menjadi 78%. Oke, selanjutnya ada pemaparan jawaban dari soal nomor 2, yaitu berikut ini data berat mobil yang dilapangkan dengan X dalam 1000 pon dan konsumsi bahan bakar yang dilapangkan dengan Y dalam mil atau galon. X yaitu 2,0, 2,4, 2,8, 3,4, 3,6, dan Y 23, 30, 28, 23, 19. Dengan pertanyaan yang berjumlah 3 poin, yaitu A. Buat persamaan regresi linear, B. Hitung standar error pendugaan, dan C. Hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 2 bagian A. Seperti halnya di nomor 1, ada model persamaan yang bisa menyelesaikan soal ini, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dengan hasil akhir 0,77455. Untuk selanjutnya ada jawaban dari nomor 2 bagian B, yaitu hitung standar error pendugaan. Untuk rumus SE itu akar sigma Y dikurang Y kuadrat per N dikurang 2 yang menghasilkan 0,337. Dan yang terakhir ada jawaban dari soal nomor 2 bagian C, yaitu hitung koefisien determinasinya dan jelaskan artinya. Seperti rumus R kuadrat sama dengan jumlah total kuadrat regresi dibagi jumlah total kuadrat koreksi yang menghasilkan 0,1049 yang diubah menjadi 10%. Lalu selanjutnya soal nomor 3. Bagian riset pemasaran ingin melihat hubungan antara biaya iklan X dalam jutaan rupiah dengan penjualan Y dalam jutaan rupiah. Hasilnya, N sama dengan 10, sigma X sama dengan 320, sigma Y sama dengan 250. Sigma XY sama dengan 9.415, sigma X kuadrat sama dengan 12.400, sigma Y kuadrat sama dengan 7.230. A. Buatlah persamaan regresinya. B. Bila perusahaan punya dana untuk iklan sebesar 10 juta rupiah, buatlah peramalan penjualan. Baik, untuk jawaban 3A, Y sama dengan A plus BX. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan 10 dikali 9.415 dikurangi 320 dikali 250 per 10 dikali 12.400 dikurangi 320 kuadrat. B sama dengan 94.150 dikurangi 80.000 per 124.000 dikurangi 102.400. B sama dengan 14.150 per 21.600. Hasilnya, B sama dengan 0,6.550. Baik, selanjutnya jawaban 3B. A sama dengan sigma Y dikurangi sigma X kuadrat per N. A sama dengan 250 dikurangi 0,6550 dikali 320 kuadrat per 10. A sama dengan 250 dikurangi 62,72 per 10. A sama dengan 67,72 per 10 atau 6,707. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 6,707 ditambah 0,6550X. Y sama dengan 6,707 ditambah 0,555 dikali 10. Y sama dengan 67.076. Selanjutnya ada soal nomor 4. Seperti tabel yang di samping, data berikut adalah pencatatan banyaknya batang rokok yang dihisap dan jumlah gelas kopi yang diminum. Atas dasar informasi tersebut, carilah nilai A. Koefisiensi korelasi. B. Bila mana ingin dibuat persamaan regresinya, mungkinkah? Baik, selanjutnya adalah nomor 4A yang dicari koefisiensi korelasinya. Lalu, untuk mencari koefisiensi korelasinya, kita dapat menggunakan rumus N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar
N sigma N kuadrat dikurangi sigma N kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kita dimasukkan saja menjadi 10 dikali 56,5 dikurangi 13 dikali 14 per akar 10 dikali 19,5 dikurangi 13 kuadrat dikali 10 dikali 225 dikurangi 10 dikali 225 dikurangi 45 kuadrat. Lalu untuk soal 4B, bila mana ingin dibuat persamaan regresinya, mungkinkah? Menurut saya tidak mungkin karena keterangan berikut diketahui bahwa hasilnya 0 sampai 0,5 yang termasuk korelasi lemah. Selanjutnya, soal nomor 5. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang topik analisis regresi dan korelasi, buatlah suatu simulasi tentang permasalahan umum yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, atas dasar hipotesis yang Anda buat, bentuklah suatu persamaan regresi linear. Baik, selanjutnya nomor 5. Di sini sudah ada data hipotesis mengenai lama waktu tidur X dan produktivitas kerja Y. Hubungan antara lama waktu tidur dan produktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasakan kesulitan dalam meningkatkan produktivitas mereka. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kelelahan adalah lama waktu tidur. Lalu, persamaan regresi linearnya. Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan produktivitas kerja, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisiensi regresi. Untuk menghitung nilai A dan B, kita perlu menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X per N. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dari rumus itu, kita dapat mengetahui sigma X sama dengan 45, sigma Y sama dengan 460, sigma XY sama dengan 2970, N sama dengan 6. Lalu tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus A sama dengan 460 dikurangi 3,5 dikali 45 per 6 sama dengan 67,5. B, 6 dikali 2970 dikurangi 45 dikali 460 per 60 dikali 355 dikurangi 45 dikali 45 sama dengan 3,5. Sehingga Y sama dengan 67,5 ditambah 3,5X. Selanjutnya, soal nomor 6. Untuk data di bawah ini, X1 sama dengan jumlah karyawan, X2 sama dengan luas lantai, Y sama dengan penjualan. A, tentukan matriks XX dan matriks XY. Baik, di sini ada jawaban nomor 6A. X sama dengan 15,10, 8,5, 12,10, 7,4, 8,2. Y sama dengan 29,22, 6,7, 14. XX sama dengan transpose XX. XY sama dengan transpose XY. Dalam notasi matriks, transpose X adalah matriks transposisi dari X. Jadi, matriks XX adalah 398,229, 229,145. Dan matriks XY adalah 1102,664. Jawaban soal nomor 6 bagian B, persamaan regresi berganda sama dengan Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Selanjutnya kita menentukan nilai koefisiensi regresi dari data yang diberikan. Di sini hasilnya adalah Y sama dengan min 4,37 plus 2,18X1 plus 1,50X2. Jadi persamaan regresi berganda yang menunjukkan hubungan antara jumlah karyawan X1, luas lantai X2, dan penjualan Y adalah Y sama dengan min 4,37 plus 2,18 X2 plus 1,50 X2. Sekarang yang bagian C, hasil persamaan garis regresinya ini adalah Y sama dengan 1,36 X1 plus 1,71 X2 sama dengan 7,08. Nah, rumus untuk menghitung nilai SE ini menggunakan SE sama dengan akar sigma dalam kurung YI min rata-rata YI pangkat 2 per N dikurang 2. Nah, di sini kita mendapat hasilnya 6,29. Selanjutnya jawaban nomor 6D. Yang pertama kita harus tahu dulu rumus koefisien determinasi. R2 sama dengan 1 min SSE per SST. SS res ini menggunakan rumus sigma dalam kurung YI min rata-rata YI pangkat 2. SS totalnya ini 247,6
Didapat SS res-nya 50,529 dengan perangkat lunak statistik dan SS totalnya 247,6. Koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 1 min dalam kurung 50,529 per 247,6 sama dengan 0,795. Selanjutnya soal nomor 7, buat persamaan regresi AVI sama dengan A plus BQ plus CQ2. Sini yang pertama, stepnya itu adalah kita mencari persamaan regresi. Di sini persamaan regresinya itu dari soal AVI sama dengan A plus BQ plus CQ pangkat 2. Yang kedua, hitung rata-rata Q dan AVI. Di sini X mendapatkan nilai 2,5 dan Y mendapatkan nilai 4,5. Selanjutnya, kita hitung nilai XY, X2, dan X3 dari setiap pasangan Q dan AVI. Lalu, untuk step selanjutnya, kita hitung rata-rata XY, X2, dan X3. XY-nya ini dapat 8,75, X2 dapat 7,5, dan X3 dapat 2,5. Step selanjutnya, hitung nilai B dan C menggunakan rumus B, yaitu XY dikurang XY per X2 dikurang X2 sama dengan 8,75 dikurang 2,5 dikali 4,5 per 7,5 dikurang 2,5 sama dengan min 1,5. C sama dengan rata-rata X pangkat 3 dikurang XX2 dikurang BX2 per rata-rata X2 dikurang X2 dan dapat hasilnya adalah 0,25. Step selanjutnya itu hitung nilai A dengan rumus A sama dengan rata-rata Y dikurang B rata-rata X dikurang C rata-rata X pangkat 2 sama dengan 4,5 dikurang dalam kurung min 1,5 dikali 2,5 tutup kurung dikali min 0,25 dikali 2,5 pangkat 2 dan hasilnya adalah 8,375. Nah, untuk step terakhir kita mencari persamaan regresi AVI dengan rumus seperti di awal. AVI sama dengan A plus BQ plus C Q pangkat 2 yang didapat itu 8,375 dikurang 1,50 dikurang sama dengan 0,250 pangkat 2. Jawaban nomor 8 yang A, langkah pertama kita hitung rata-rata X1, X2, dan Y. X1 didapat 10,4, X2 6, dan Y 178. Langkah kedua kita hitung variansi X1, X2, dan Y. Variansi X1 sama dengan 9,3, variansi X2 95, dan variansi Y 54,3. Langkah ketiga kita hitung covariance antara X1, X2, dan Y. Covariance X1 dan Y itu mendapatkan nilai 28,3, covariance X2 dan Y 27,1, dan covariance XY dan X2 mendapatkan min 4,6. Langkah selanjutnya kita hitung koefisien regresi B1 covariance X1 dan Y per variansi X1 sama dengan 28,3 per 9,3 sama dengan 3,04, didapatkan 2,85 hasilnya. Masih lanjut yang nomor 8A, konstanta regresinya itu mendapatkan hasil min 9,992. Lalu untuk step terakhir kita hitung susun persamaan regresi linear dan didapat persamaan regresi linearnya itu adalah Y sama dengan min 9,992 plus 3,04 dikali 1 plus 2,85 dikali 2. Ini ada jawaban soal nomor 8 dan B. Pertanyaannya itu adalah ramalkan nilai Y berdasarkan persamaan yang terbentuk pada poin A. Sini kita hitung persamaan regresi linear berganda. Ini rumusnya adalah Y sama dengan B0 plus B1 plus B1 X1 plus B2 X2. Rata-rata X1 nya itu 10,4, X2 nya 6, dan Y nya itu 17,8. Step kedua, variansi dan kovariansi
dari X1, X2, dan Y. X1 mendapatkan hasil 8,3, X2 10, dan Y 68,3. Untuk covariance X1, X2 mendapatkan hasil min 7,5, covariance X1 dan Y mendapatkan min 27,5. Selanjutnya kita hitung koefisien regresi. Untuk koefisien regresi B1, covariance dalam kurung X1, Y per variansi X1 sama dengan min 13,3 per 8,3 sama dengan min 26. Lalu untuk B2 nya juga sama min 26 dan B0 nya itu didapatkan 36,56. Jawaban nomor 8C soalnya adalah tentukan besar koefisien determinasinya dan interpretasikan. Hitung rata-rata mean dari setiap variabel didapatkan 17,8. Lalu selanjutnya kita hitung variasi X1 didapatkan 14,3 dan variasi X2-nya 10,8. Selanjutnya kita masuk ke step kovariansi X1 dan Y. Hasilnya itu adalah min 20,1, covariance X2 dan Y hasilnya min 22,9. Lanjut untuk step terakhir, kita hitung koefisien determinasi R2 sama dengan covariance X1, Y plus covariance X2, Y pangkat 2 per variansi X1 kali variansi X2. Di sini kita dapat hasilnya 0,548. Sebelum kami mengakhiri presentasi PowerPoint kami, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami buat. Analisis hubungan dalam statistika bertujuan memahami keterikatan antar variabel, baik sederhana maupun ganda, melalui korelasi, regresi, serta uji signifikasi. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Sedangkan korelasi parsial dan semi parsial membantu menilai pengaruh variabel tertentu dengan mengendalikan variabel lainnya. Dengan demikian, analisis hubungan menjadi alat penting untuk mengukur kekuatan, arah, serta peran variabel dalam menjelaskan dan menamakan fenomena.